Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Ya, Apakah sudah terlihat? sudah. Enggak. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas tentang rindu dengan Tuhan. Sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu ya, dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 11 sampai selesai. Yuk minta tolong dibaca dong ayat 1 dan 2. Aku, Kak, Iya dong. untuk memimpin biduan
menyian, Nyanyian. nyanyian, pengganjaran, Bani, Korah, 42, Ayat 2. ayat 2. Seperti rusa yang merindukan Sungai sungai dengan yang yang air. berair, Hmm. demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Aduh, capek. Aku baca di ayat 2-nya ya. Ayat 2, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang lihat Allah? Kita baca ayat 3, minta tolong Twin dari Tera dulu baru Vera. Ayat 3 sampai 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat 4. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana bagaimana aku berjalan maju dalam kepadaman manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Oke, thank you. Lanjut ayat 5 dan 6. Ayat 5 sampai 7 aku yang baca ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Kathleen ayat 8 sampai 9 minta tolong dibaca. Ayat 8, Tuhan memerintahkan kasih-Nya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ayat 9, ayat 10, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Oke, lanjut. Ayat 10 aku yang baca ya, teman-teman. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Kemudian dilanjut ayat 11, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yuk kita baca bareng-bareng di ayat 11 ya teman-teman, kita ulangi. Sambil off mic gak apa-apa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oke, kita coba telah satu persatu ya. Hari ini kan kita judulnya kayak rindu akan Allah kan. Nah, menurut kalian apa arti kerinduan? Ada yang mau jawab? Dom? Ingin berjumpa
Jumpa. Ingin berjumpa. Oke. Twin mungkin. Oke. Jadi, kerinduan itu, kalau menurut aku pribadi itu, kita tuh kayak rasanya tuh kangen gitu sama seseorang atau suatu pribadi. Nah, em, kalau di Alkitab yang tadi kita baca, itu kan sebenarnya, bentar ya, sebenarnya tuh kan em, kita tuh kan diajak buat harus, apa namanya, ma- kayak tetap merenungkan siang dan malam dan kayak, apa namanya, menginginkan Tuhan selalu seperti rusa yang haus akan air. Nah, terus em, sebenarnya tuh kalian tahu nggak maksudnya kenapa kita harus haus dan lapar akan Tuhan? Nah, jadi begini, ibarat kata tuh kayak kita tanpa Tuhan itu sama kayak kita tanpa udara. Kalau kita tanpa udara itu kan kita nggak bisa bernafas. Sama halnya dengan hal kita tanpa Tuhan. Kalau kita nggak baca firman tiap hari, kita nggak berdoa tiap hari, kita ya hidup kita mungkin bakalan tetap berjalan, tapi rasanya kayak hampa gitu. Dan lagi itu kalau semisal em, hidup kita tanpa Tuhan, kayak pasti tuh ada hal-hal yang tidak ingin eh, hal itu tuh kita nggak pengen gitu loh, nggak pengen terjadi di dalam hidup kita. Nah, mungkin beberapa dari kita tuh ngerasa kayak aku jenuh sama hidupku, aku ngerasa lonely. Terus aku harus gimana, Kak? Aku juga kayak nggak punya temen. Mungkin aku punya temen, tapi aku nggak bisa percaya 100% dia. Nah, ini jawabannya. Jadi, Tuhan itu punya tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Bapa adalah seorang em, seorang pribadi yang kayak mengajarkan kita tentang em, gimana kita harus berjalan hidupnya dengan baik. Terus em, Bapa itu yang kayak ya ibaratnya kita dan dengan ayah kita. Kalau kita dengan ayah kita tuh kan kita pasti dilindungi, pasti em, kayak dibuat nyaman, terus habis itu kalau kita melakukan kesalahan ditegur, itu Bapak. Terus kalau putra apa Kak? Nah, kalau putra itu em, Tuhan Yesus atau eh, anak dari Allah Bapa yang diturunkan ke bumi buat menebus seluruh dosa kita. Jadi ya darah kita itu ditebus, eh, jadi kita ditebus oleh darah Yesus. Nah, terus kalau Roh Kudus itu penuntun kita di setiap waktu, di setiap em, kayak semisal kita lagi ujian atau kita lagi mengerjakan tugas, itu kalau semisal kita minta tuntunan dan penyertaan, itu ada Roh Kudus di dalam kita. Nah, kenapa kok aku bisa bilang kalau kalian nggak punya teman atau nggak kayak punya teman, tapi kayak kalian nggak bisa percaya 100%. Nah, kalian tuh punya Bapak. Bapak adalah eh, seseorang yang ibaratnya kita kayak keluarga sama Tuhan gitu. Bukan ibaratnya sih, memang kita keluarga. Nah, eh, Tuhan itu juga bukan hanya bisa menjadi sebagai penasehat aja, tapi benar-benar ada di dalam kita jika kita meminta Tuhan untuk hadir
di tengah-tengah kita. Sebenarnya Tuhan itu selalu hadir, Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah kita. Tapi terkadang sikap hati kita yang bikin em, Tuhan itu kayak ibaratnya perlahan-lahan mundur karena ketika sikap hati kita itu ibarat kata kayak kurang baik atau kita melakukan dosa sekecil apapun itu adalah celah yang akan em, bikin iblis itu memudahkan untuk masuk di dalam hidup kita. Nah, caranya gimana, Kak? Caranya buat apa namanya? Kita tuh tetap hidup di dalam Tuhan. Kemarin buat kalian-kalian yang em, ikut Zoom minggu lalu sama Kak Oki, pasti udah diajarin tentang 4T. 4T itu apa aja? Siapa yang mau jawab? Patih. Tangkap, Mm-mm. tolak, ganti bertekun dalam firman. Yeay, betul. Nah, itu kemarin yang udah dibahas sama Kak Oki ya, teman-teman. Jadi, ya gimana caranya Tuhan itu bisa hadir dan benar-benar bisa jadi sahabat buat kita, selalu ada di dalam kita. Itu ya caranya yang disebutin sama Dom itu. Kita tangkap semua dosa kita, kemudian ditolak, terus kita bertekun di dalam Tuhan dengan cara membaca Alkitab, berdoa, beribadah setiap minggu atau setiap hari, kalian saat teduh. Jadi ya itu akan em, langsung ibaratnya kita kayak ditamengin gitu, ditutup bungkus sama Tuhan, supaya iblis itu tidak bisa masuk di dalam kita karena kita sudah penuh, kita nggak ada celah sama sekali. Nah, terus berarti kan kalau semisal kita udah punya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seharusnya kan hati kita sudah penuh nih teman-teman. Berarti kita nggak perlu ngerasa lonely kan, merasa tidak berharga, atau kayak merasa hidupku nih buat apa ya gitu loh. Jadi akhir-akhir ini sedikit sharing ya teman-teman. Akhir-akhir ini beberapa temanku tuh banyak yang ngerasa kayak gitu, kayak sebenarnya itu hidupku buat apa toh kok gini-gini aja. Terus habis itu em, kayak mereka bingung arahnya mereka harus kemana. Kalau aku tuh kan udah SMA, kebanyakan teman-temanku paling masalahnya itu tentang mau milih jurusan apa, mau kuliah di mana, dan mereka masih bingung sampai sekarang. Mereka takut karena mungkin beberapa temennya udah punya em, planning sendiri, tapi mereka belum ada. Nah, itu semua sebenarnya tergantung diri kita bertekunnya itu gimana sama Tuhan. Jadi, kalau semisal kita punya planning A, B, C, tapi kalau semisal kita nggak sepakat sama keluarga dan sama Tuhan, itu ya nggak akan berjalan dengan lancar. Kalau semisal, oh ya, tapi bukan berarti kalau semisal kalian sepakat dengan keluarga dan Tuhan, tapi kalau semisal kalian nggak sambil belajar, ya sama aja. Maksudku adalah ketika kalian sudah berusaha, tapi kalian tetap sepakat sama orang tua, sama keluarga, sama Tuhan, kalian tetap bertekun, berdoa, baca firman setiap hari, terus juga kalian tetap belajar, itu semua bakalan dimudahkan. Sedikit sharing teman-teman. Aku waktu itu sempat em, bingung banget. Aku mau seleksi OSN di sekolahku, OSN tingkat kota.
Nah, pada waktu itu tuh aku tuh pengen banget masuk OSN biologi karena jurusan kuliahku itu ada hubungannya sama biologi. Aku belajar semalaman, terus aku kayak em, apa namanya, pokoknya aku belajar tekun lah. Terus aku bilang sama mama papaku kalau misal aku mau ikut OSN biologi. Nah, tapi pada waktu itu tuh guru fisikaku, tiba-tiba besokannya tuh bilang, Reta, kamu coba ikut seleksinya fisika ya, gitu kan. Jadi aku ikut seleksinya 2. Nah, karena aku nggak terlalu tertarik sama fisikanya ini, jadi aku kayak ya udah belajar-belajar aja. Maksudnya kayak baca-baca aja, aku juga nggak ngapalin rumus apa. Jadi yang benar-benar aku belajar dan tekunin itu di biologi. Ya balik lagi itu keinginanku karena itu ada hubungannya dengan jurusanku gitu. Nah, terus sampai di hari seleksi itu, aku tuh udah kayak percaya diri banget biologiku bakalan keterima dan fisika aku enggak. Karena eh ya fisika aku kayak belajar-belajar aja tapi enggak benar-benar memahami dan waktu itu tuh aku tuh cuman ngandelin satu caraku dan itu tuh tak bolak-balik aja sebenarnya. Terus habis itu waktu pengumuman itu aku agak sedikit kecewa karena aku nggak keterima biologi, melainkan aku keterimanya fisika. Nah, terus aku mikir-mikir kok bisa, padahal biologi itu aku udah belajar banget. Fisika tuh aku malah nggak terlalu belajar, tapi malah keterima. Terus kayak aku tuh sempat doa, ini kok hasilnya gini ya Tuhan, kok kenapa aku nggak di biologi aja, karena kan siapa tahu bisa jadi portofolio waktu kuliah gitu kan. Terus habis itu ya akhirnya aku disadarin, maksudnya kayak kalau emang jalanku di fisika ya udah. Maksudnya kalau semisal aku masuk fisika juga nggak ada ruginya buat aku, karena aku bisa kayak belajar satu tingkat lebih dulu daripada teman-temanku yang lain kan. Terus juga em, bukan berarti kalau aku nggak ikut biologi aku juga nggak bisa dapetin portofolio buat yang fisikanya. Terus akhirnya ya udah aku belajar 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 fisika, agak jenuh tapi ya nggak apa-apa sih aku jalanin karena aku tahu kalau semisal apa namanya emang Tuhan ngasih aku di fisika, ngasih satu kursi di fisika, pas itu Tuhan ada rencana sendiri buat aku. Nah, jadi kayak semuanya itu disusun sama Tuhan, mungkin relate buat kalian. em, Beberapa dari kalian udah nyiapin semua rencananya kalian, tapi ternyata rencananya itu em, ibarat kata tuh kayak dibelokkan Tuhan. Kamu ternyata tuh harus ke sini, bukan ke sana gitu loh. Jadi mungkin ada sedikit kekecewaan, tapi tuh ya ingat aja gitu loh teman-teman. Seorang bapak itu nggak akan ngasih, ibarat kata tuh nggak akan ngasih petuah atau rencana yang kayak merugikan kalian atau menjerumuskan kalian atau melukai kalian, itu nggak akan. Jadi ya nurut aja, itu bakalan dibuat gampang sama Tuhan. Walaupun secara logika tuh kayak rasanya nggak mungkin banget, tapi ya nanti bakalan ada sesuatu yang disiapin Tuhan buat kalian. Jadi ya itulah. Dan lagi tuh kita harus benar-benar merindukan Tuhan setiap hari karena ibarat kata kalau semisal kalian rindu sama orang tua kalian di saat kita lagi misal kita lagi retret nih, terus kita
tiba-tiba mikirin orang tua kita gimana ya di rumah. Nah, itu kayak kita merindukan Tuhan tuh seperti itu. Jadi tiap hari baca Alkitab itu bukan tanpa alasan. Kita tuh mengisi em, mungkin kekosongan kita yang ada di dalam hati dengan firman setiap hari, dan itu akan penuh dengan sendirinya. Nah, karena penuh, itu iblis gak akan bisa masuk ke dalam diri kita dan juga mengacaukan rencana yang sudah dibuat Tuhan untuk kita. Jadi, ya kita harus tetap haus dan lapar akan Tuhan. Gitu. Thank you teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tante Suci, apakah mau ada tambahan? Iya, halo Kak Margareta. Tadi yang udah dijelasin sama Kak Margareta tuh sebenarnya udah jelas banget loh ya. Tapi yang lain mana sih nih? Aku pengen lihat nih. Coba dibuka, ayo cerita-cerita. Gimana rindunya sama Tuhan? Coba, hai JJ, hai Ayah, ituin. Lupa aku namanya, kalau Twin aja deh ya. Hai, Kimberly mana Kimberly? Bener gak sih Kimberline? Tori, Tori. Hai, Tori. Hai. Siapa lagi nih? Banyak nih sebenarnya. Mika, Mika. Ayo, ayo dikeluarin dong. Ayo dong. Kasih contoh dong semuanya. Apa gimana gimana sih hati yang rindu sama Tuhan? Ayo, kalau saya nih ya contohnya, kalau saya nih contohnya gini, pernah satu hari saya ngerasa nyaman banget, udah sampai saking nyamannya, pernah nggak ngerasa nyaman banget, saking kayaknya tuh kita tuh kayak kayak nggak butuh Tuhan, kayak udah nyaman, udah enak. Ada nggak pernah rasain kayak gitu coba? Kalau ada, lambaikan tangannya. Ada rasa nyaman kayak gitu sampai lupa sama Tuhan? Nggak ada ya? Oh, berarti saya doang nih ya. Berarti saya doang yang merasa nyaman sampai lupa sama Tuhan. Oh, saya ini bener-bener apa namanya anak yang nakal ya. Kalian semua anak baik-baik nih. Jadi pernah sampai kayak gitu, tapi satu titik rasa itu tiba-tiba kok nyaman ya, kayak 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 Tuhan kok nggak ngomong ya. Kayak gini loh, kayak mama kita nih satu hari pernah nggak mamanya pada pergi ninggalin. Udah gitu mama tuh kayak biasa mama kita bawel kan, brrrr, gitu ya. Kok nyaman, lu kok Tuhan kayak nggak ngomong gitu, kayak kenapa ini ya Tuhan gitu loh. Jadi ada satu hal yang kadang nyaman membuat kita juga rindu gitu ya. Kok Tuhan nggak manggil kita atau mama kita gitu loh. Nah seperti itu. Jadi dan saya merasakan jadi hampa, rasa nyaman tapi yang kosong gitu loh. Jadi ternyata pas saya mencari, saya baca Alkitab, tiba-tiba hati saya tuh kayak ada sukacita lain ya. Nyaman itu ternyata tidak yang namanya ada sukacita, tapi kehampaan. Tapi saat kita mau baca Alkitab, kita ngerasa tuh kayaknya, wow, sukacita kayak ketemu sama siapa ya? Kayak ketemu sama orang yang kita, apa ya? Mungkin kalau anak-anak muda nih, apa ya namanya? Yang kita favoritin gitu. Apa Kak Margaret ngomongnya? Yang kita lagi boy band lah ya, mungkin boy band, ya nggak? Mungkin itu kali ya yang kita ngefan gitu mungkin. Rasa-rasa itu yang kayaknya yang kita cari-cari. Nah, itu kan kalau boy band itu kan dunia. Nah, bagaimana kadang-kadang kita suka gitu sama kayak yang boy band. Sama juga seperti Tuhan, harusnya kita harus lebih daripada itu, daripada sama hal-hal dunia. Kayak gitu. Jadi rindu akan Tuhan itu
seperti kita merindukan, menanti-nantikan menantikan sesuatu hal yang membuat kita sukacita. Yang kalau yang saya dapat itu mungkin Kak Kathleen atau mungkin Tin, ayo rasanya dicoba dikeluarin. Ayo biar ini zoomnya biar gimana gitu. Ya, masih ada waktu kan ya? Sampai jam berapa sih? Kita 1 jam. Ayo, mungkin Ayah, Tori, ayo anak-anak hebat, anak-anak Queen. Itu aja ya mungkin dari saya ya. Ya, Terima kasih, Tante. Kathleen, apakah ada tambahan? Kak Gaby? Tadi seperti yang sudah disampaikan sama Tante Suci, saya sendiri juga pernah mengalami ya, kadang emang kayak, oh nyaman banget, kok nggak ada suara-suara, kok hidup lagi nyaman-nyamannya, tenang-tenangnya. Terus, saya juga seringkali mengalami banyak perumpamaan dalam hidup. Misalnya nih, dulu tuh kalau setiap kali saya ada barang favorit, entah itu sebatas pulpen atau sebatas pensil, barang tersebut pasti akan hilang dengan sendirinya. Hingga suatu saat saya sudah lupa, baru nih, loh, kok ternyata barangnya di sini nih? Padahal kayaknya selama ini aku pakai tak kembaliin-kembaliin aja. Nah, di saat itu, Tuhan pun kayak saya mendapatkan, ya kayak Tuhan tuh kayak ngomong gitu, kayak, eh itu loh, Kat, itu kenapa kamu tidak boleh, hatimu tuh ada di mana? Kalau hatimu ada di suatu barang, maka ya udah nggak bisa hatimu terbelah antara Tuhan dan barang tersebut. Kalau kamu fokusnya bukan ke Tuhan, barang tersebut ya akan Tuhan ambil. Sampai kapan? Ya, sampai hatimu kembali lagi ke Tuhan. Itu kenapa dari kejadian-kejadian seperti itu, saya pun banyak belajar kalau jangan sampai hatimu tidak rindu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Dan kalau hati kita sudah condong bukan ke Tuhan, maka ya Tuhan juga bisa ambil hal itu agar kita nggak melenceng dari jalur Tuhan. Udah segitu aja. Thank you, ayo Kak. yang lain. Ayo yang lain. Terkaitin udah. Ayo Ayah, JJ, sedikit juga nggak apa-apa. Ayo berbicara. Ayo. Barangkali ada yang mau Nih, sharing. Tori belum buka nih, Tori. Nomornya. Kakak Mika. JJ. Gak ada. Bener nih, semua lagi nggak ada. Tori ada cerita atau Twin? Twin? Tori bingung nih, kayaknya Tori lagi bingung gitu deh. Atau enggak dia lagi bingung banget nih. Atau enggak dia cari cara biar bisa tidur. Atau ada yang tanya? Ayo, ada yang mau bertanya tadi? Apa ya ada yang kurang jelas? Atau ada yang nggak pernah rindu sama Tuhan? Kalau nggak ada pernah rindu sama Tuhan, Kakak Margareta nanti tolong doakan agar kita haus dan lapar akan mencari wajah Tuhan. Ayo. Oke, nggak ada cerita, nggak apa-apa. Ayah ada cerita atau ada yang mau didoain nih? Nanti kakak Margaret, kakak Kathleen bisa bantu doain. Ada yang mau didoain apa nih? Nilai ujiannya udah pada keluar belum? Bagus-bagus nggak?
Ujian Inggris saya itu ulang, tapi pas ulang dapat 93. Tapi pas belum ulang malahan 55. Oke, yang lain ayo. Ada yang mau didoain? Ada yang liburan ya? Ada mau liburan kemana kita doain? Atau ada yang mau didoakan? Atau yang sakit? Atau ada pergumulan apa? Ayo. Halo? Pada tidur kah? Ayo, ih, wah ini keren-keren nih, nggak ada pergumulan ya. Pada semua sehat ya. Nilainya bagus-bagus. Jujur aja, ada yang milih atau ada yang itu. Ini kayak gitu. Remet dia. Dia remet dia. Aku, Akhirnya aku, belajar. Oke, oke, ayo, ayo, ayo. Kakak Aya mau ngomong. aku Silakan. minta didoain kakak aku lolos tes universitas. Kakak Margareta, dicatat ya, kan nanti masukin doa. Biar kakak apa? Si adik Ayah ini lulus universitas ya. Baik Ayah, kita nanti sepakat doa ya. Ayo siapa lagi? Gabriela yang mana ya? Apa? Oh, si Gaby ya. Kak Gaby udah Iya, sehat Kak? Kak Kak Gaby. Gepi, Kak Mm-mm. Gepi kayaknya lagi lomba. Oh, lagi nggak ini. Oke. Oke, Kak Margarita gimana? Ada tambahan lagi? Teman-teman nggak ada, mungkin kita bisa doa. Maaf, belum bisa on cam. Oke, nggak apa-apa Kak Gaby. Ayo, Kak Margarita apa kita doa aja? Kak Margarita. Kak, Teman-teman saya nanti nanti ada. Oh, ada yang minta Kimberly nih Kak. Ada yang minta oh ya. doa kayaknya buat kompetisi. Nah, ayo. Nggak apa-apa kalau belum bisa on cam. Pakai pesan nggak apa-apa. Jadi kita aktif di sini. Jadi kita saling mendukung, saling mendoakan. Kalau bisa on cam jadi bisa kenal gitu loh. Oke, ada lagi? Nggak ada nanti kakak Margareta mau doa. Nih, kita udah mulai doa. Sudah? Sudah masuk semua? Sudah belum? Ayo loh. Ayo Kak, silakan Kak. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah bisa mendengar firman yang daripadamu. Tuhan, tolong berkati ya Tuhan, supaya firman itu dapat menjadi rema kami dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami lakukan juga ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga mau berdoa untuk eh, kakak dari Ayah supaya bisa masuk universitas yang diinginkan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan supaya kakak Ayah juga diberikan hikmat dalam mengerjakan segala tes atau em, surat-surat yang akan diurus, dokumen-dokumen, kau lancarkan dalam segalanya ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa berdoa untuk Kimberly yang akan mengikuti kompetisi piano ya Tuhan. Kau berikan hikmat biar Kimberly dapat menangkap setiap nada-nada yang daripadamu ya Tuhan dan ia bisa memenangkan kompetisi dengan baik dan penuh dengan hikmat-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Kak Gebi ya Tuhan
dalam kompetisi renangnya ya Tuhan. Kau berikan kesehatan penuh ya Tuhan, dan Kau berikan daya tahan tubuh yang baik ya Tuhan untuk KGB, agar KGB juga dapat menyelesaikan seluruh kompetisinya dengan baik dan dapat memenangkan kejuaraannya dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman yang ada di dalam Zoom ini atau yang belum bisa hadir dalam Zoom ini, yang mau berdoa buat kesehatan, keluarga, dan juga setiap pergumulan yang dirasakan tapi belum bisa disampaikan. Engkau yang tahu, biar Engkau sendiri ya Tuhan yang dapat menyentuh setiap hati kami ya Tuhan, biar kerinduan kami juga dapat eh, Engkau dapat hadir di tengah-tengah kerinduan kami ya Bapa. Bapa, kami serahkan semua doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Thank you. Terima kasih Kak.